Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa zaru ma baqiya minar riba. Wazaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Fa illam taf'alu fa'zanu biharbin minallahi wa rasulih. Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tuzlamun. Wa in kana zu usratin fanaziratun ila maisarah. Wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wattaqu yawman turja'una fihi ilallah. Summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlus sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan pendengar yang budiman dan semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertemuan kita kali ini tentu masih melanjutkan pembahasan kita mengenai riba. Ini pembahasan yang termasuk sangat penting. Mengapa demikian? Karena mengingat persoalan ini, persoalan yang syai', artinya banyak terjadi di tengah kehidupan masyarakat. Banyak pelaku-pelaku riba. Yang kedua, mengingat pula akan dosa riba. Rasulullah dalam sebuah hadis yang sahih menjelaskan bahwa ada 7 dosa besar yang membinasakan. Dan termasuk satu di antaranya adalah akilur riba, si pemakan riba. Dosa besar. Jamaah yang dirahmati Allah. Pada ayat yang ke-278 surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala kembali menjelaskan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha
wadharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wadharu ma baqiya minar riba. Dan tinggalkanlah oleh kalian sisa-sisa dari riba. In kuntum mu'minin, jika kalian benar-benar orang yang beriman. Fa illam taf'alu, maka jika kalian tidak melakukannya, fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Maka umumkanlah bahwa kalian akan diperangi oleh Allah dan Rasulnya. Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum. Tapi jika kalian bertobat, berhenti dari riba, maka untuk kalian adalah harta pokok kalian. La tazlimuna wa la tuzlamun. Kalian tidak menganiaya dan kalian pun juga tidak dianiaya. Para hadirin dan pendengar yang dirahmati Allah. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang bertakwa. Karena hanya orang-orang yang bertakwa saja yang punya kepedulian terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa yang dilarangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertakwa adalah orang yang merealisasikan, mewujud nyatakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertakwa adalah orang yang membuktikan diri keimanannya. Bukan sebatas orang yang mengaku-ngaku diri beriman, tetapi pengakuannya tidak terbukti dengan pengamalan. Ayat ini Allah memerintahkan kepada orang yang beriman supaya meninggalkan sisa-sisa riba. Wadharu ma baqiya minar riba. Tinggalkanlah oleh kalian sisa-sisa riba. In kuntum mu'minin. Jika kalian benar-benar orang yang beriman. Artinya jamaah sekalian, bagi mereka yang tidak punya kepedulian untuk meninggalkan sisa riba, maka tentu tidak diakui keimanannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana lagi dengan mereka yang masih asyik bermain di lingkaran riba? Tentu ini menjadi persoalan serius untuk keselamatan dia, keselamatan keluarga, dan juga masyarakat yang ada di sekitarnya. Karena persoalan menzalimi diri sendiri itu persoalan serius. Menganiaya diri sendiri. Dan tentu mereka yang menganiaya diri sendiri punya potensi untuk menyebarluaskan perlakuan keaniayaannya dengan menganiaya orang lain. Jamaah yang dirahmati Allah. Sudah kita jelaskan beberapa penjelasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang persoalan riba. Di sini diantaranya yang sudah kita jelaskan pertemuan kita yang lalu, bahwasanya mereka yang memakan riba, maka di hari akhirat nanti innahum yub'atsuna yaumal qiyamati qad intafakhat butunuhum. Di hari kiamat nanti, di hari akhirat nanti, mereka dibangkitkan dalam keadaan perut yang sudah seolah-olah terpompa, ditiupkan dengan angin, ya, ditiupkan
udara di dalam perutnya. Kalhubala, perut mereka yang sudah ditiup angin itu, diisi dengan angin, itu kalhubala, seperti orang yang lagi hamil besar. Hamil besar. Ya. Wa kullama qamu saqatu. Tiap-tiap kali mereka berusaha untuk berdiri, mereka pasti akan jatuh. Wan nasu yamshuna alaihim. Dan manusia di hari akhirat itu akan berjalan di atas mereka. Mereka akan diinjak-injak oleh manusia yang lain di hari akhirat nanti. Wa qala ba'dul ulama, dan sebagian ulama menyatakan, innama dzalika syi'arul lahum. Sesungguhnya perut yang besar itu syi'arul lahum, menjadi tanda bagi mereka, yu'rafuna bihi yaumal qiyamah, sehingga mereka dapat dikenali, diketahui pada hari kiamat bahwa mereka ini adalah pemakan riba, pelaku riba. Tsummal adzabu min wara'i dzalik. Kemudian setelah itu azabnya Allah akan menanti mereka. Para hadirin, pendengar dan pemirsa yang dirahmati Allah. Kita sudah juga jelaskan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lain yang menyatakan bahwa ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala annahu qala ya'ti 'alan nasi zamanun la yabqa ahadun illa akilur riba. Akan datang suatu masa pada manusia ini di mana tak ada yang tersisa salah seorang pun dari mereka ya yang terbebas dari memakan riba. Wa man lam ya'kulir riba, barang siapa yang tidak terlibat persoalan riba, tidak memakan riba, asabahu gubaruhu, tetap dia akan ditimpa oleh debu-debu riba itu sendiri. Begitu hebatnya zaman itu, para hadirin yang dirahmati Allah, sehingga tidak ada orang yang tidak terbebas dari percikan-percikan riba, dari debu-debu riba. Karena begitu semaraknya persoalan riba di dalam kehidupan manusia. Tak ada sisi-sisi aktivitas ekonomi manusia yang tidak terwarnai dengan persoalan riba. Dan tentu orang-orang yang beriman yang ingin diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka merekalah yang dihimbau oleh Allah untuk meninggalkan sisa-sisa riba. Jangan jadi pelaku dan pemain riba. Jika sekiranya mereka itu benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang ke-279 Allah dengan tegas menyatakan, fa illam taf'alu, kalau kalian tidak lakukan hal yang seperti itu, wahai orang-orang yang mengaku diri beriman, kalian tidak meninggalkan sisa-sisa riba, wahai orang-orang yang mengaku diri beriman, maka fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Kalian akan diperangi oleh Allah dan Rasulnya. Tentu sama sekali tidak akan ada peluang kemenangan. Allah yang memerangi, Rasulullah memerangi pelaku-pelaku riba, maka tentu tak ada peluang-peluang kemenangan. Tak ada peluang-peluang rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tak ada peluang-peluang keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin pendengar yang dirahmati Allah. Keberkahan, berkah itu sangat penting dan menjadi
termasuk kebutuhan utama manusia, khususnya bagi orang yang beriman. Berkah itu dinikmati. Berkah itu membahagiakan, menyenangkan. Berkah itu mendatangkan ketenangan dalam kehidupan manusia, kehidupan bermasyarakat. Karenanya, kalaupun harta berlimpah, tapi tidak berkah, maka tentu harta yang berlimpah itu menyusahkan. Tidak dinikmati oleh yang bersangkutan. Tidak mendatangkan ketenangan. Tidak membahagiakan. Senantiasa terjadi kegelisahan-kegelisahan pada diri yang bersangkutan dan juga dalam tatanan kehidupan bermasyarakat. Berkah, salah satu hal yang dituju bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena berkah itu mendatangkan rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan jemaah sekalian, setiap kali kita ingin makan, maka doa kita, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ya Allah, berilah keberkahan untuk kami terhadap rezeki yang Engkau berikan kepada kami. Dengan rezeki yang kami makan ini membuat kami sehat. Dengan rezeki yang kami makan ini kami bahagia, kami tenang, kami senang. Anak-anak kami pun juga demikian. Jauh kami dari mara bahaya. Jauh kami dari kedengkian-kedengkian. Lebih lanjut, waqina adzabannar. Jauhkan kami ya Allah dari siksa neraka. Para hadirin yang dirahmati Allah. Allah memerangi manusia tentu sekali lagi. Orang yang seperti ini jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tentu mereka yang diperangi oleh Allah bukan hanya dari sisi peperangan fisik. Allah mengirimkan satu kaum yang kaum itu senantiasa berambisi besar untuk merampas dan merampok hartanya orang-orang yang kelihatannya rezekinya berlimpah, tapi dari hasil riba. Allah mengirimkan, bisa jadi binatang, bisa jadi angin, bisa jadi segala hal yang menyusahkan, bahkan membinasakan si pelaku riba tadi. Tetapi ingat, kalau Allah senantiasa membuat hati pelaku riba itu tidak tenang, kehidupannya tidak tenang, seperti yang dijelaskan di ayat sebelumnya, dia berjalan di muka bumi ini seperti orang yang kerasukan syaitan, ya, mabuk, maka tentu ini juga sebuah bencana yang besar. Makanya ulama kita menasehatkan bahwa kita ini sesuai dengan nasihat, sesuai dengan penjelasan Quran. Ulama menjelaskan bahwa kita ini hidup bukan untuk makan. Kita ini hidup bukan untuk minum. Kita ini hidup bukan untuk menyenang-nyenangkan diri atau keluarga. Atau sebaliknya, kita makan dan minum bukan untuk hidup. Dulu kita pernah belajar pada pelajaran biologi di sekolah kita masing-masing. Ada sebuah istilah
makan untuk hidup, kelangsungan hidup. Tetapi Quran menjelaskan bahwa kita ini makan, minum untuk melestarikan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab makanan dan minuman yang melahirkan tenaga. Tenaga inilah yang digunakan untuk bisa melestarikan dan meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah makna ayat bahwa wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah itu artinya pengabdian diri kita hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Melakukan riba itu artinya mendurhakai Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah sangat melarang perlakuan riba. Jadi kalau Allah menurunkan berbagai bencananya, Allah memeranginya, siapa yang menjadi penolongnya? Tak ada. Tak ada. Di ayat berikutnya, di sambungan ayat yang kedua 279, Allah nyatakan wa in tubtum, jika kalian taubat, kalian meninggalkan perilaku riba, falakum ru'usu amwalikum, maka hakmu adalah harta pokokmu. Apa yang menjadi harta pokok kita, itulah yang menjadi hak kita. Adapun kelebihan-kelebihan dari riba, maka tinggalkanlah dengan kebesaran jiwa. Karena semua itu tidak akan pernah memperbaiki keadaan kita. Kita tidak akan pernah bahagia dengan asyik, masyghul memakan riba. Kita tidak akan pernah tenang dengan asyik bermain-main riba. Sebaliknya, orang yang berusaha meninggalkan dirinya dari perlakuan riba, maka Allah menjamin dia tidak akan pernah dimiskinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hartanya berkah, keluarganya berkah. Hidupnya di kemudian hari insya Allah dia akan menyongsong kehidupan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin yang dirahmati Allah. Di ayat yang ke-280 Allah menyatakan wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Kalau mereka yang meminjam harta itu, mereka yang meminjam harta, mereka yang berutang, ada kesulitan membayar utangnya, fanadhiratun ila maisarah, maka bolehlah ditunda pembayaran utangnya dia sampai dia punya kelapangan, keleluasaan untuk membayar utangnya. Jangan dipersulit, jangan ditekan lagi dengan adanya pembengkakan dari pembayaran yang harus dia bayarkan. Nah, dengan menambah pembayaran itu, maka inilah persoalan riba. Jadi Allah memerintahkan kepada orang yang mengaku diri beriman, wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Hai orang yang beriman, jika sekiranya yang meminjam hartamu itu, orang yang berutang itu ada kesulitan untuk membayar utangnya di waktu yang setelah ditentukan, sudah jatuh tempo waktunya tapi dia masih sulit membayarnya, fanadhiratun ila maisarah, maka beri keringanan, beri kelapangan bagi dia sampai waktu di mana dia punya kelonggaran membayarnya.
Wa antasaddaqu khairul lakum. Tapi kalau sekiranya kalian bersedekah, fahuwa khairul lakum, maka perlakuanmu itu bersedekah itu jauh lebih baik dibanding dengan menunda waktu pembayarannya tadi. Apakah ini bersedekah secara totality? Seluruh utangnya dianggap lunas. Kita bersedekah, utangnya dianggap hapus, diputihkan seluruh utangnya. Atau bersedekah secara nisfi, bisa jadi setengahnya, separuhnya dari utang itu disedekahkan sehingga dia semakin mudah di dalam membayar utangnya. Tetapi secara umum Allah nyatakan wa antasaddaqu khairul lakum. Kalau kalian bersedekah, maka itu lebih baik bagi kalian. In kuntum ta'lamun. Jika kalian mengetahuinya. Lahirlah, timbullah kasih sayang antara si miskin dengan si kaya. Timbullah mahabbah. Timbullah upaya untuk senantiasa membela si kaya karena tentu perlakuan baiknya terhadap si miskin. Lahirlah doa-doa keselamatan dan keberkahan dari si miskin kepada si kaya karena perlakuan baiknya. Itu yang dimaksudkan oleh Allah, in kuntum ta'lamun. Yang pasti perbuatan baik yang dilakukan dari bersedekah banyak menimbulkan dan menghasilkan kebaikan-kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak menjelaskan tentang ahamiyah, pentingnya sedekah itu. Di antaranya Rasulullah katakan, hassinu amwalakum bis sadaqah. Bentengi harta kalian dengan sedekah. Allah akan menjaga harta kita jika kita ini orang-orang yang gemar melakukan sedekah. Selanjutnya, sedekah itu dapat menolak bala sejauh 70 kharifa. Yang ketiga, bahwasanya mereka-mereka yang menerima dan merasakan sedekah tentu manusiawi kalau mereka mendoakan orang-orang yang bersedekah tadi. Karenanya mereka yang suka bersedekah tidak menutup kemungkinan umur mereka berkah itu bertambah dari sisi al-adad, bilangannya, hitungannya, dari umur 45 bertambah menjadi 46, 47, 48 sampai seterusnya. Bertambah umurnya, bertambah bahagianya, dan bertambah pula kemaslahatan-kemaslahatan yang dia rasakan dalam kehidupannya. Banyak sahabatnya, banyak orang yang suka kepada dia. Dia menjadi orang yang anfa, yang memberikan kontribusi manfaat yang lebih besar dalam tatanan kehidupannya. Sedekah, jamaah sekalian. Ini salah satu yang dianjurkan, diperintahkan oleh Allah dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. In kuntum ta'lamun. Jika sekiranya kalian mengetahuinya. Para hadirin, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Daraqutni dari Abdullah bin Hanzalah, ghasilul malaika. Abdullah bin Hanzalah ini dia waktu meninggal dalam peperangan dia dimandikan oleh para malaikat. Ghasilul malaika. Rasulullah menyatakan ketika dia meninggal, saya melihat dia dimandikan oleh para malaikat.
Dan begitu jenazahnya, mayatnya ditemukan oleh sahabat, maka mayatnya itu sudah basah seperti sudah dimandikan. Nah, Ibnu Hanzalah itu berkata, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la dirhamu riban asyaddu indallahi ta'ala min 36 zaniyatan fil khati'ah. 1 dirham dari riba karena persoalan riba, 1 dirham karena persoalan riba, itu lebih hebat, lebih dahsyat, lebih berat, lebih besar kemudaratannya di sisi Allah daripada min 36 zaniyah, daripada 36 kali dosa perzinahan. 1 dirham itu lebih berat, lebih dahsyat dosanya di sisi Allah daripada dosa 36 kali perzinahan. Jamaah yang di Allah, 1 dirham. Bagaimana kalau itu berlebih daripada itu? Wal'iyadzubillah. Karenanya salah satu doa kita kepada Allah yang perlu untuk kita seriusi adalah mohonlah kepada Allah agar rezeki kita, rezeki yang diberkahi oleh Allah. Allah senantiasa memelihara kita dari dosa-dosa besar. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.